warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Arvina. Saya dari kelas 11 Perbankan dan Keuangan Mikro 2. Di sini saya akan menjelaskan step by step mengerjakan studi kasus perusahaan dagang. Selamat menyaksikan. Jadi langkah yang pertama itu kita menginput data perusahaan itu di tombol create, lalu pilih next. Setelah itu isi komponen name-nya dengan P3 Smart, addressnya dengan Jalan Bougainville nomor 1 Pemalang, phone number-nya itu diisi, fax number diisi, email address diisi sesuai dengan data. Lalu klik next. Setelah itu financial year ini diganti sesuai dengan. Setelah itu conversion month-nya diganti Januari. Lalu klik next. Nah, langsung ini sudah, next lagi. Setelah itu pilih yang kedua, pilih next, lalu change ke file yang ingin kau simpan, terus next, lalu yes. Nah, setelah itu pilih command center, lalu di sini sudah ada tertera, langsung kalian bisa isi account banking, sales, purchase, inventory, KT sesuai dengan studi kasusnya. Nah, untuk mengisi akun-akunnya itu di menu account langsung pilih account list. Lalu di sini silakan masukkan sesuai dengan aset, liability, equity, income, cost of sales, expenses, added income dan added. Nah, setelah itu kita akan memasukkan data customer dan data supplier. Itu pilih card file, langsung pilih card list. Setelah itu isi customer sesuai dengan kolom customer, lalu pilih new, lalu isi namanya, isi card ID dan isi phone numbernya. Setelah itu klik OK. Setelah OK, nah data yang sudah diinput akan masuk seperti ini semuanya. Lalu kita akan menginput supplier, klik supplier, pilih new. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, lalu isi name, card ID, address sama phone number, klik OK. Lalu akan muncul seperti ini. Setelah itu, setelah sudah semuanya, langsung pilih close. Data sudah di. Setelah itu kita membuat setting pajak PPN dengan mencet list, lalu klik tax code, lalu klik new. Lalu isi agar seperti ini. Setelah sudah, lalu klik OK, lalu close. Setelah itu kita membuat link account itu di setup, langsung pilih link account, lalu pilih account banking account. Nah, seperti ini. Jika sudah, ini sudah diganti. Nah, jika sudah diganti itu langsung klik OK. Nah, kita akan membuat link account untuk akun penjualan. Itu ada di setup, lalu link account, lalu pilih sales account. Setelah itu isi seperti ini, lalu klik OK. Nah, kita membuat link untuk pembelian. Itu sama, ada di link account, lalu pilih yang purchase account. Jika sudah, klik OK. Lalu setelah itu kita pilih setup, pilih balance, lalu pilih customer balance. Nah, setelah itu pilih nama customernya, lalu pilih ADD sales, klik OK. Nah, lalu ini diisi Rama Elektronik, lalu pilih use customer, ganti tanggalnya tanggal 25 bulan 11 2011. Terus memonya itu saldo awal, total including teksnya sesuai dengan soalnya, lalu teks code-nya diganti dengan NT non stackable, lalu klik use text code. Setelah itu, dan yang untuk supplier juga caranya sama, setup, balance, supplier balance, langsung pilih ininya, langsung pilih ADD purchase,
lalu pilih ininya CV apa. Setelah sudah use supplier, enter, lalu isi tanggalnya sama 25 bulan 11 2011. Sini yang saldo awal disesuaikan ininya. Lalu yang PPN ini text code-nya diganti dengan non-stackable. Setelah itu pilih record. Lalu setelah itu kita ingin menginput barang persediaan, itu di inventory, pilih item list, lalu klik new, lalu masukkan tadi item numbernya, name-nya. Setelah itu ubah bagian ininya. Sebelumnya checklist dulu ketiga. Setelah itu kita klik buying details, isi standar cost-nya, lalu unit, terus ininya satu unit, terus ininya ganti dengan PPN. Setelah itu kita ke selling, nah isi best selling price-nya, lalu ganti ininya juga, lalu ininya diganti dengan PPN. Setelah sudah klik OK, lakukan yang sama jika ingin menginput lagi. Setelah itu kita pilih adjust inventory, lalu date-nya itu diganti, disesuaikan, memonya itu saldo awal, item number itu diisi dengan persediaan barangnya, kuantitinya itu berapa, unit cost sama amount-nya berapa, account-nya itu kita masukkan kode akun yang 1.500, lalu jika sudah klik record. Setelah itu kita akan menentukan metode penilaian persediaan. Itu ada di, kita pilih inventory, lalu pilih set item price, lalu akan muncul seperti ini. Ini yang bagian ininya diganti dengan average cost. Nah ini tuh metode LIFO. Jika sudah klik OK. Nah sekarang kita masuk di transaksi studi kasus pada perusahaan dagang. Nah, di sini pembayaran gaji karyawan bulan November. Kita membuat jurnalnya itu dengan cara klik banking, lalu pilih speed money. Setelah itu cek. Nah, kita isi seperti ini, cek nomornya disesuaikan dengan dokumen transaksinya, date-nya juga disesuaikan, lalu kita memonya itu ditulis membayar sisa gaji bulan November. Setelah itu account-nya itu kita pakai name-nya itu yang expense payable, isi 4.500.000, itu tuh dari sesuai dengan data transaksinya, lalu amount-nya juga sama. Nah, jika sudah out of balance-nya 0, berarti ditandai udah balance, lalu klik. Setelah itu studi kasus yang kedua itu pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan. Nah, itu tuh ada di, kita ngisinya itu di account, lalu kita pilih record journal entry. Setelah itu tanggalnya diganti, disesuaikan, memonya disesuaikan, yaitu membayar brosur untuk iklan. Nah, lalu account di sini tuh kita pilih advertising and expense, dan yang kedua itu petty cash. Yang advertising expense itu sejumlah 725.000 dan yang petty cash juga 725.000. Nah, nanti setelah itu kita record. Nih jurnalnya itu seperti ini. Jika out of balance sudah 0, lalu kita klik record. Nah, di sini kita masuk ke studi kasus yang ketiga, itu pelunasan faktur. Kita masuk di menu sales, lalu pilih receipt payment, terus masukkan customer itu Rama Elektronik, pilih use customer. Nah, jika sudah di input, maka open balance-nya itu 0. Setelah itu klik record. Nah, selanjutnya untuk transaksi nomor 4 itu sama seperti transaksi yang nomor 2, jadinya itu di banking, lalu pilih spend money. Nah, selanjutnya studi kasus yang nomor 5 itu tuh kita ke sales, lalu pilih enter sales, lalu layoutnya diganti menjadi item.
Nah, setelah itu masukkan nama customernya. Setelah itu hilangkan tanda checklist yang teks inklusifnya dihilangkan, lalu ganti tanggalnya. Setelah itu masukkan SIP-nya berapa, item numbernya disesuaikan, sama price itu sesuai dengan data transaksi. Lalu klik record. Pada transaksi ke-6 itu ada pemecahan hutang. Jadi kita itu klik purchase, lalu pay bill, isi suppliernya seperti ini. Suppliernya PT Sentosa, memonya pemecahan hutang, lalu date-nya diganti disesuaikan. Pada amount update-nya ini disesuaikan dengan amount. Setelah sudah, lalu klik record. Lalu pada transaksi ke-10 itu ada pembelian, kita ini di purchase, lalu pilih enter purchase. Setelah itu suppliernya diisi siapa, tanggalnya juga diganti tanggal 10 bulan 12 2011, lalu billnya itu berapa, item numbernya diisi, price-nya itu Nah, barang kedua juga sama untuk kolom bill, masukkan jumlah barang yang dibeli, terus item numbernya, masukkan kode jenis barang, lalu price-nya dimasukkan dengan harga beli. Jika sudah, klik enter, lalu klik record. Nah, jadi semua transaksi itu diinput sesuai dengan keterangan yang ada di soal. Jika pembelian harus input di mana, dan yang seterusnya juga kayak gitu. Pokoknya sesuaikan dengan keterangan yang ada di soal untuk mengisi siklus akuntansi perusahaan dagang ini. Nah, jika kita ingin melihat trial balance, itu ada di report, index to report, lalu kita pilih yang account, lalu pilih trial balance, display. Nah, di sini kita akan tahu balance atau. Nah, jika kita ingin melihat neraca, maka sama seperti tadi caranya, cuman kita memilih di standard balance sheet, lalu klik display. Nah, jika kita melihat laba rugi, maka kita tinggal pilih profit and loss accrual, lalu pilih display seperti itu. Nah, setelah itu kita akan membackup file yang sudah kita kerjakan. Caranya, yang pertama kita pilih file di sini, lalu kita pilih backup. Setelah itu pilih sudah nih, langsung continue. Setelah itu kita taruh filenya sesuai dengan yang kita inginkan. Jika sudah, lalu klik save. Setelah sudah, data akan tersimpan di file kita. Jika ingin membukanya, kita buka aplikasi Mayop, lalu pilih tombol open, lalu kita pilih filenya. Itu saja yang dapat saya sampaikan step by step mengerjakan pesan dagang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next time.